Seolah tidak pernah habis dengan ide dan gebrakan baru, Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi kembali membuat sejarah baru. Nah, di dalam podcast video YouTube-nya, Kang Deddy menerangkan bahwa penerimaan pajak untuk kendaraan bermotor seprovinsi Jawa Barat itu kurang lebih 8 triliun. Dan ini perlu dicatat ya, dari 8 triliun tersebut akan dibagi-bagikan langsung kepada seluruh daerah kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat dan khusus untuk perbaikan jalan. Kita simak videonya. Wah, umumin Pak. Siap. Kita mau benar. Baik Pak Gub, terima kasih. Jadi penerimaan pajak kendaraan Ya, bermotor, dari sisi undang-undang boleh diumumkan ini boleh Pak? bagi hasil pajak? Boleh Pak. Ini udah Publik boleh ditetapkan dalam perda masing-masing. Artinya publik boleh mendapat informasi. Boleh Pak. Harus malah Harus. bacain Pak. Baik Pak. Jadi penerimaan daerah dari penerimaan pajak kendaraan bermotor itu ada 2 jenis Pak. Ya. Ada pajak kendaraan bermotor, itu adalah pajak yang harus dibayar oleh seluruh pemilik kendaraan atau yang menguasai kendaraan 1 tahun 1 kali. Itu namanya PKB atau pajak kendaraan bermotor. Ada yang disebut juga bea balik nama kendaraan bermotor. Ya. Pak. Hari ini saya bayar mahal tuh. Kan mobil saya Baru beli. belinya Jakarta, ya Ya. kan? Belum balik nama. Tuh. Bayar gede tah Pak iya. Balik nama Pak. Balik nama harus Jawa Barat. Kan nomor saya. Terima kasih Pak. Iya, bayar lah bekas daerah. Bayar konsisten ya. Mobilnya baru lunas, Pak. Terus bayar. Langsung balik nama ya Pak. Dan saya mohon maaf ya ke warga Purwakarta Subang, nomor saya D karena KTP saya Bandung. Padahal saya pakai jalan Subang, tapi kan jalan provinsi. Siap. Dari PKB Pak Gub, tahun 2025 rencana proyeksi target kita ada 3,8 triliun Triliun se-Jawa Barat. se-Jawa Barat. Kemudian dari BBNKB atau bea balik nama kendaraan 2,4 triliun. Pak. Jadi totalnya Totalnya 6,3 triliun. tuh pajak kendaraan bermotor antara pajak tahunan dan balik nama 6,3 3 triliun. triliun. Itu kabupaten kota dan provinsi digabung. Belum, hanya kabupaten kota aja nih Pak. Kabupaten kota. 20. Jadi dana yang dibagikan ke kabupaten kota 6,3 triliun. 6,3 triliun. Terdiri dari satu. PKB pajak kendaraan 3,8, BBNKB 2,4. Oke, sekarang akumulasi saja. Urutan pertama paling tinggi dapat duit dana bagi hasil pajak kabupaten mana? Yang paling besar dari pajak kendaraan bermotor itu Digabung aja dua-duanya langsung. digabung Pak. Heeh. Siap. Totalnya berapa? Yang paling besar adalah Kota Bekasi Pak. Oh, Kota Bekasi dapat berapa bagi hasil pajaknya? Kota Bekasi 862 miliar. Miliar. Kota Bekasi 862 miliar. Itu sudah 2 jenis ya? Ya, 2 jenis Pak. Ya, 2 jenis. Oh. Ya. Kota Bekasi 862 miliar. Wah, saya kemarin udah ngomong sama wali kotanya, harus untuk infrastruktur jalan. Siap. Bekasi jalannya harus mulus-mulus. Yang Kedua sebenarnya ada kakak sih Pak. Kota Bandung Kota Bandung berapa? 887 miliar. Nah, Kang Farhan tuh menang jalan goreng deh si halus ya, anggarannya sakit tuh gitu. 887 miliar. 887 miliar. Berikutnya adalah Kabupaten Bekasi Pak. Kabupaten Bekasi 701 miliar. 701 miliar. Harus bagus-bagus nih, 701 miliar. Jadi anggaran jalan Kabupaten Bekasi minimal tahun 2005 701 miliar. Kalau sekarang sudah digeserin yang lain, jangan dulu belanjain. Berubah, masukin. Terus Yang keempat Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 679 miliar. 679 miliar. 679 miliar buat Pak Rudi 679 miliar tuh. Gede lah. Terus Kota Depok Kota Depok 477 miliar. 477 miliar buat Bang Sofyan. Nah, gede, harus bagus jalan Depoknya, halus. Ya, terus Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
398 miliar. Ya, kurang lah. Bandung gede 300 sekian miliar, anggaran jalan minimal 500, 600. Kabupaten Bandung buat Padadang 98 miliar. 98 miliar. Ya, terus Terus Kabupaten Karawang Kabupaten 305 miliar. Kabupaten Karawang 305 miliar. Tinggal ditambah sedikit, mulus-mulus nanti jalannya. Terus dari Kota Bogor, Pak, Kota Bogor 238 miliar. ya, buat Bapak Dedi Rahim 38 238 miliar minimal loh itu. Jalan segitu minimal karena ada anggaran dari pos belanja pendapatan lain. Terus Ya. Kemudian yang berikutnya Cirebon, Kabupaten Kabupaten Cirebon Cirebon 197 miliar. 197 buat Pak Bupatinya yang belum bertemu sama saya 197 miliar. Minimal anggaran jalan segitu kalau berdasarkan pajak kendaraan. Terus 197, kemudian dari Bandung Barat, Pak, Bandung Barat 164 miliar. 164 buat Pak JJ Gopinda, buat Pak JJ Gopinda nih 164 miliar itu anggaran jalan minimal. Terus Kabupaten Sukabumi 141 miliar. ya tuh Sukabumi jalannya luas, pajaknya 141 miliar, habis sama mobil tambang, hancur, nggak cukup. Terus Indramayu, Pak, Indramayu itu hampir sama dengan Sukabumi. Sukabumi 143 miliar, Pak. Iya, buat Pak Luki Hakim ini anggaran minimalnya ya 143 miliar. Terus Kemudian Cianjur, Pak, 130 miliar. buat Dokter Wahyu ya 130 miliar itu minimal, harus nyari pos lain. Nggak cukup jamnya 130 miliar. Cianjur Selatan goreng keneh jalan nak. Ya, terus Subang, Pak, Subang. 122 miliar. Si Reis ya duitnya seetik. 122 jalan bututnya banyak. Kamu harus nyari dari pos pendapatan lain untuk nambah. Karena minimal anggaran jalannya kalau pengen kinclong 400. Terus Kemudian Cimahi 112 miliar. Cimahi mah kecil, Pak. Mahi segitu mah. Dimahi-mahikeun. Pas-pas gede, Pak. Garut 111 miliar, Pak. 100 wah buat Garut, buat Pak Bupati ya dan Ibu Wakil Bupatinya jalan lega, duit saeutik. Minimal itu. Pasti minta bantuan provinsi deh. Makanya bantuannya jangan banyak hibah. Terus Purwakarta, Pak, nah, 98 miliar. Purwakarta 98 miliar. Aing mah duit saeutik jalan barutut. Tambahan si Om Jenta. Sudah ada 92 miliar. 98, Pak. 98. Sekarang jalan Purwakarta berapa anggarannya? Nih pejabat Purwakarta. Pak Edi, berapa anggaran jalan kabupaten sekarang? Hah? Iya. Sekitar 40-an. Oh iya, jadi anggaran sekarang Purwakarta 40. Di sini itu BPN KB-nya 90. 98. Sesanas ya, kadiekeun dibalikeun awas ya ku aing. Kalau teu dibalikeun deui moal ditambahan ku aing. Ya, terus Majalengka 84 miliar. waduh, Pak Eman, tautik. Harus nyari pos lain. Terus Kuningan 76 miliar. Padian, jalannya masih banyak yang harus diperbaiki, harus nyari pos lain. Ya. Kemudian Kota Cirebon, Pak, 80 miliar. Ya, kecil Pak, itu cukup karena kecil. Ya, buat Pak Wali Kota, Pak Wali Kotanya, mohon ya, anggarannya, menurut saya cukup ini. Selanjutnya Kota Tasik 71 miliar, Pak. Hampir sama dengan Kabupaten Tasik 70 Iya. miliar. Buat Pak Wali, kalau kota sih cukup ya, karena kan nggak terlalu luas. Kabupaten yang berat karena masih banyak jalan, ya harus nyari pos lain itu. Siap. Kemudian dari Kota Sukabumi, Kota ini juga Sukabumi, kecil, kecil. 42 miliar, Pak. Kotanya juga kecil Pak. Ya, Saya cukup. cukup ya, Pak ya. Habis kan? Habis, Pak. Sumedang Oh. sudah.
Sumedang tadi 69 miliar Pak. Ciamis? Pak Doni 69 miliar. Pak Doni ya Pak. Ya, Ciamis? Ciamis 57 miliar. Iya, lebih kecil lagi. Ya. Paling kecil Pangandaran 20, Banjar 14 Pak. Pangandaran? Pangandaran 20 miliar. Banjar 14. Banjar miliar. 14. Harus nyari dari pendapatan yang lain. Ini yang dimaksud dengan otonomi. Ya, bisa nggak membiayai diri sendiri? Mandirian ya Pak. Kemandirian dari sini. Ini pos-pos belanja yang ke depan. Nah, sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak itu kita mencapai 8 triliun Pak tahun ini. Dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak, jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Tuntas 4 triliun selesai. Kan kebutuhannya cuma 4 triliun, pendapatannya 8 triliun. Wah bisa dilapis 2 tingkat. Berarti harus selesai. Nah gimana caranya sekarang kita semua berpikir pada konsep saya ucapkan. Anggaran 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan berarti membangun jalan provinsi, membuat flyover, membuat underpass, membuat LRT, BRT, bisa. Setahun aja apa cukup? Jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur Jawa Barat. Untung ini bukan Amerika, Pak. Untung ya Pak. Kalau ini Amerika, digugat, Pak. Rakyat mempertanyakan esensi dari pajak kendaraan bermotor. Orang cenah bayar pajak wae tapi jalan butut. Dan dari pajak kendaraan bermotor ini kalau konsisten dilaksanakan, itu kita bisa investasi jalan tol. Masuk ke investasi. Investasi bisa bangun jalan tol sendiri, Pak, nggak usah swasta. Bungar di pemerintah. 0. Nah, berarti kan mau tidak mau kita harus konsisten kebutuhan jalan Provinsi Jawa Barat yang 4,7 triliun di 2025 harus selesai. Minimal 4,7 triliun untuk jalan di perubahan. Dicatat. Apakah harus motong yang lain? Nggak ada urusan, Pak. Yang penting ini dulu. Nah, yang berikutnya kan kita mulai berpikir kan, investasi kan artinya investasi jalan tol, misalnya kayak investasi membangun jalan tambang gitu kan. Terus investasi bikin underpass, bikin flyover, LRT, terus apa lagi? BRT. Nah, pulang tapi ini harus selesai. Ini harus semua orang harus punya tekad dan visi yang sama. Kalau ingin Jawa Barat maju dan menjadi provinsi dulu kan maju menjadi provinsi terdepan pernah dulu. Ya. RPJP. Zaman mertuanya beliau provinsi terdepan. Itu saya ingat Pak, karena saya kadernya. Pernah dibantu waktu nyalon Pak. Boleh lupa pada jasa orang. Ini dari sisi jadi pembangunan jalan bisa tertutup oleh pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya 1 tahun. Itu sekarang pajaknya yang sudah dibagi. Ya. Dulu kan belum dibagi, dibaginya sedikit. Dulu berapa persen proporsinya? 30 Pak, untuk kabupaten. Dulu 30%. Nah, tahun dulu waktu 30 dapat berapa? Dari tiap kabupaten atau? Bukan, total provinsi aja. Total provinsi sebelum dibagi kita 9 triliun Pak. Dulu. Yang tahun dulu. Iya. 9 triliun. Ininya Pak. 2024. Buat provinsinya saja. Di provinsinya saja. Itu kurang lebih sekitar 70% dari 9 jadi 6,3 triliun. Berarti naik kan? Walaupun sudah dibagi masih naik Pak. Turun Pak. Kenapa?
Jadi kan total itu 9 triliun. Kita dapat porsinya 70%. Nah, dapat berapa? Jadi 6,3 Dulu triliun. 6, sekarang? 5. Nah, sekarang kita dapat 5 triliun. Betul. Tadi bukan 8. 8 itu dengan BBNKB, Pak. Enggak disatuin. Oh, dua-duanya. disatuin. Total. Dulu berarti 6,3 tambah 70% dari 6 triliun. 4 ya. Dulu duanya digabung kita dapat 9, berapa? Pak. 9. Bagi hasil sama pajak kita dapat berapa? Apa namanya balik nama sama pajak? Ya, itu kurang lebih sekitar 9 triliun, Pak. Kita dapat 9 triliun. Dari PKB dan BBNKB. Berarti yang lebih murni banyak provinsi. dulu kan? Betul. Sebelum dibagi ke kabupaten karena dulu Betul. pembagiannya adalah 60%, 70% buat provinsi. Iya. Dulu gede dong. Besar. Kalau selama 5 tahun berapa? Selama 10 tahun berapa? Dosa tuh. Pajaknya dipungutin, jalannya butut baik. Nah, di sini menjadi pertanyaan besar ya bagi kita. Selama kepemimpinan Ridwan Kamil dan Ahmad Heriawan ngapain aja? Kan dulunya uang penerimaan pajak daerah itu justru lebih besar di zaman mereka ya. Tetapi kenapa jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat itu masih ngegoreng aja? Bisa kita bayangkan ya, dengan kebijakan baru, gubernur baru yang sangat pro terhadap rakyatnya, uang 8 triliun tersebut akan menjadikan jalan seprovinsi Jawa Barat aralus. Oke, hatur nuhun Kang Deddy Mulyadi, semoga ide dan gebrakan ini itu bisa menular menjadi virus bagi kepala daerah yang lain seprovinsi Jawa Barat maupun se-Indonesia, khususnya kepala-kepala daerah yang hari ini jalannya masih ngagoreng-ngagoreng, jelek sekali. Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun.